Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan Tanya Jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Dharma Kuningan. Baik, Ibu bisa bertanya kepada Buya. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga dan para pejuang al-bahjah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masa lalu saya yang dulu selama bertahun-tahun saya diuji oleh Allah dengan penyakit waswas, Buya. Sehingga waswasnya itu memang sangat membuat hati saya gelisah. Was-wasnya itu ketika wudhu dan juga ketika sholat. Itu berawal ketika saya ada di Jakarta dulu. Jadi ketika di perantauan dulu mungkin karena lihat kondisi Jakarta seperti itu, akhirnya saya harus benar begitu. Yang akhirnya wudhu dan sholat saya itu ternyata Masya Allah. Sampai saya nggak sholat gitu. Sampai begini, sepulangnya dari Jakarta, karena saya juga tidak betah di Jakarta, kemudian pulang ke kampung. Nah di kampung itu ternyata was-wasnya itu masih ke bawah gitu. Ketika di kampung saya sampai mengucapkan ketika mau sholat atau wudhu itu sampai mengucapkan begini, seperti nazar, Buya. Jadi kalau saya membatalkan dan mengulang-ulang sholat saya lagi, saya sampai ke murtad, na'udzubillah, Buya. Itu Masya Allah, na'udzubillah. Itu saking saya tidak maunya saya mengulang-ulang sholat dan wudhu karena was-was, Buya. Tapi saya tidak tahu lagi caranya bagaimana gitu. Jadi terlintas di pikiran itu hal-hal yang memang tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata yang itu kenapa gitu. Itu mungkin juga itu adalah dari dosa-dosa saya yang dulu gitu. Jadi mungkin ke bawah sampai ketika mau sholat, mau wudhu itu terbayang dan kata-kata yang kotor seperti itu. Jadi saya merasa sholat saya tidak sah, tidak diterima gitu. Seperti jadi diulang-ulang terus. Nah akhirnya saya bernazar seperti itu ketika mau sholat. Nah itu bagaimana, Buya, dengan nazar saya? Apakah itu selama bertahun-tahun, Buya, udah ke belakang? Atau misalkan saya kalau membatalkan sholat saya mau puasa misalkan sampai begitu, Buya. Tapi itu kan saking banyaknya dan bertumpuk setiap waktunya. Jadi saya juga ya Allah ketika mendengarkan ceramah-ceramah Buya seperti sekarang, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik dari dulu. Tapi masih ada mungkin sedikit ya, Bu ya. Tapi selalu saya perangi. Tidak, sholat saya sah, sholat saya benar gitu. Wudhu saya sah insya Allah gitu. Kalau dulu saya benar-benar gak bisa mengeremnya, Bu ya. Sehingga saya benar-benar berputus asa, ini bagaimana gitu. Harus bertanya ke siapa gitu. Dan alhamdulillah sekarang Allah pertemukan saya dengan Buya. Dan mudah-mudahan Buya bisa memberikan solusinya. Meskipun saya sudah tahu Buya pasti marah ya, kasarnya seperti pasti marah dengan orang-orang yang waswas, sehingga orang waswas itu bisa sembuh kembali, Buya. Mohon pencerahannya, Buya. Itu saja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama adalah Buya tidak marah kepada orang was-was. Cuman Buya itu mengingatkan orang was-was agar sadar kalau itu penyakit, biar cepat sembuh. Bukan marah. Mohon maaf ya, kadang-kadang memang ya orang was-was mungkin bikin stres juga kadang-kadang. Pertanyaannya itu saja. Mula-mula saya juga memang kadang pernah marah, tapi saya nyesel, astagfirullah nanti. Paling dia orang sakit, nggak bisa kita perlakukan sama seperti orang sehat. Orang sakit, orang sakit. Kalau kita lagi ngerawat orang sakit, tiba-tiba ngeludahi muka kita, ya namanya orang sakit. Langsung kita tempeleng gitu, ya enggak dong. Cuman dari yang was-was sendiri, kalau dibiarkan was-was itu akan terus menjadi-jadi. Jadi sederhana, kalau Anda lawan, kalimat saya mungkin salah waktu itu. Maksud melawan itu bukan melawan, nyuekin, kita rubah bahasanya. Mohon maaf ya, Anda cuekin, jangan Anda lawan. Kalau Anda lawan, Anda tuh melawan tadi itu. Kalau aku kan nazar, itu Anda melawan. Seperti Anda kalau ketemu orang nyinyir, Anda lawan tambah jadi. Yang paling enak Anda cuekin, diem nanti. Jadi was-was itu nyinyir. Itu setan nyinyir tuh, was-was itu. Sudah wudhu, dibilang belum wudhu. Sudah wudhu, belum. Sudah, itu nyinyir dia. Makanya dicuekin. Kalau ketemu orang nyinyir bagaimana? Dicuekin. Diam saja. Seolah-olah dengar, nggak dengar sudah. Anda diam sendiri dia. Kalau Anda lawan itu, makanya termasuk akan aku nazar, itu melawan, tambah jadi.
Jadi gimana? Pokoknya aku penuhi syaratnya, aku wudhu selesai, Anda tinggal, Anda jangan mikir wudhu. Cuekin saja, langsung, jangan. Kalau mau, enggak, aku enggak mikirin lagi. Enggak mau mikirin. Anda pikir yang lain, baca ini. Langsung Anda alihkan. Itu caranya. Mungkin ini adalah, selama ini kami ngomong melawan itu kalimatnya aja kurang tepat waktu itu. Sekarang sudah ketemu kalimat yang tepat. Bukan dilawan. Enggak, lawan tambah jadi, enggak kuat kita. Enggak kuat melawan was-was itu. Enggak kuat orang melawan was-was. Tapi cuekin. Karena was-was itu enggak jelas. Enggak beneran dia. Kok mau dilawan? Sebab orang was-was itu sendiri tahu kalau itu salah kok. Tahu dia salah, tapi dia tetap. Maka dilawan. Ya kayak tadi, was-was kan ini was-was ibadah. Was-was nguci pintu. Was-was matiin kompor. Pokoknya sudah bunyi klek, ceklik, sudah. Enggak usah. Kalau mau ingat lagi, oh sudah. Pokoknya dialihkan yang lainnya. Namanya nyuekin. Maka dengan dicuekin itu sendiri membiasakan cuek. Jadi jangan lagi fokus ke itu. Sudah. Biarnya takut enggak, sudah benar kan. Jadi dicuekin. Dan ini perlu proses, enggak serta-merta ya. Jangan dilawan. Kalau dilawan tambah jadi. Dilawan itu artinya Anda fokus lagi ke permasalahan tersebut, maka akan jadi. Baik. Maksudnya dia nazar dan sebagainya bisa jadi nazar untuk menghentikan ya kalau sampai terjadi, tapi bukan Anda fokus. Kalau terjadi saya ngulang lagi, maka saya akan Anda ucapkan bebas saja. Saya akan bayar 100.000 kayak begitu. Tapi di saat Anda mikir ingat duit itu sebenarnya ingat penyakitnya. Enggak fokus apa Anda fokus lagi. Allah kalau sampai 2 kali 100.000. Anda ingat lagi dengan penyakitnya. Sama sekali tidak menyembuhkan itu. Jadi coba bismillah Anda fokus dengan cara fikih. Saya takbiratul ihram muni syarat. Allahu Akbar sudah selesai. Langsung Anda fokus ke lanjutnya. Baca ayat. Maknanya. Anda sudah enggak mikir kalau dibawa-balakan. Tidak. Mohon maaf. Kita juga pernah kan punya bayangan-bayangan yang mungkin tidak baik. Bisa. Pernah. Tiap manusia. Bayangan tentang yang tidak baik. Khayalan tidak baik. Membayangkan yang tidak baik. Kan pernah ya. Semua dari kita. Kita kan bisa mengalihkan. Astagfirullahaladzim. Kita bayangkan orang yang tidak pantas. Kita bayangkan melakukan sesuatu misalnya. Langsung atau tentang Tuhan Allah tentang ini tidak tentang Nabi. Kadang-kadang Anda bacaan tentang fitnah kepada Nabi ini kadang-kadang oleh tidak gitu, jangan diterusi tidak. Itu makna dari nyuekin itu begitu, jangan diperhatikan, dicuekin saja. Insya Allah seperti itu dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda. Dan memang banyak, Masya Allah ini was-was ini memang banyak sekali, luar biasa. Dan itu memang penyakit sesungguhnya yang ada. Kasihan kita menemukan orang was-was, subhanallah kurus. Kemudian pucat. Karena kalau kamar mandi berjam-jam. Sampai setiap sholat duhur gak beres. Sholat maghrib gak beres-beres. Sampai baru isya masuk. Sholatnya kodok terus. Ajib. Ini. Semoga Allah, itu istilahnya dalam bahasa Arab waswas qahri ya, waswas qahri. Qahri itu adalah mau tidak, dia itu dipaksa untuk ngingat untuk sesuatu yang tidak jelas. Dia enggak jenek dia kan. Makanya waswas itu tandanya adalah dia tahu kalau itu salah. Enggak benar, tapi dia ingin kembali ke situ. Enggak benar. Baik. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada semua yang diuji dengan waswas ya. Semoga Allah. Dan kalau Anda memerangi, ini kabar gembira juga. Karena itu penyakit, kalau Anda sabar, kemudian Anda berusaha untuk sembuh, berobat, Anda mendapatkan pahala seperti berobat sakit ya. Jadi pahalanya gede, jangan jadi kita terpuruk. Setan, iblis ini, enggak. Anda adalah orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, asalkan Anda ingin berobat, Anda benar, Anda akan jadi pahala sakit Anda itu. Jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cepat sembuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.